Bersyukur ya kita bisa ada berkumpul kembali di malam hari ini. Ya, saya akan lanjut, eee, pertemuan lanjutannya setelah minggu yang lalu ya, kita belajar tentang bagaimana kita menumbuhkan potensi atau talenta masing-masing kita. Nah, saya hari ini ingin menjabarkan lebih lagi ya, di mana pertumbuhan talenta itu, kadang kita tidak ngerti ya, kita ini punya talenta apa, atau mungkin kita tahu persis tapi, kadang kita merasa kadang cara menumbuhkannya lagi bagaimana, atau ini sudah ya seperti ini saja, ya. Nah, mari kita coba ya bahas satu persatu. Ini lagi-lagi ya sharing dari kita untuk kita ya. Saya, senang kalau bisa, apa namanya, memberikan ya, bagaimana Pak Jeffrey? Ada pertanyaan Pak Jeffrey? Saya nggak bilang. Oh, maaf maaf, tadi kok ada sebenarnya. Ya, jadi di 4 dinamika pertumbuhan ini, pertumbuhan talenta ya, yang di mana, talenta adalah potensi dari masing-masing kita, ada 4 dinamika itu, yaitu Kristus, komunitas, pengalaman, dan pembelajaran. Nah, masing-masing seperti apa nanti kita, bahas satu persatu ya. Pertumbuhan berdampak. Jadi kalau ada pertumbuhan talenta, itu pastinya berdampak sesuai dengan purpose dari Tuhan, yaitu kita bisa yang namanya, eee, memuliakan nama Tuhan ya, dan kita jadi berkat. Saya cari di Alkitab di mana Matius 25 ayat 21, yang kemarin ya kita sudah baca ya, itu ada perumpamaan, 2 talenta, 5 talenta. Nah, di sini dikatakan cuplikannya ya, maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Nah ini Tuhan kita, yaitu Tuhan Allah kita yang menciptakan kita berbahagia gitu ya, kalau, kita bisa, bertanggung jawab mengelola apa yang diberikan kepada kita. Demikian juga kalau tadi di 21 itu 5 talenta, di 23 itu 2 talenta, tapi sama, katanya maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Nah ini teman-teman, saudara-saudaraku, coba ya kita tuh lihat kalau ayat 21 sama 23 itu kan duluan 21 ya. Tapi saya ini, terkagum ya, tuannya ini tuh penuh kasih, di mana yang 5 talenta maju, jadi, eee, menyerahkan ya kepada tuannya, itu, tuannya juga disenangkan, di mana setelahnya sebetulnya, kalau yang 2 talenta ini maju, itu nggak seperti bos yang di sini ya, "Kamu kok nggak bisa seperti yang misalnya lebih daripada 2 jadi 4, misalnya 2 jadi 10," misalnya gitu ya. Tapi tetap tuanya itu memberikan, apa ya, penghargaan dengan yang 5 talenta itu kata-kata yang sama gitu. Jadi kalau kita punya orang tua ya ataupun kita punya anak, pasti orang tua itu kita, ngerti kelemahan kita ataupun kepiawaian kita ya. Tetapi sama gitu loh, jadi ada satu, kasih Tuhan ya yang bijaksana juga. Di mana kita ini semua berharga. Jadi mau talentanya 1, 2, 3,
yang banyak gitu ya sepertinya. Tapi di mana kalau kita ini bertanggung jawab dalam perkara yang kecil ataupun besar yang Tuhan percayakan dan melakukan, itu kita turut dalam kebahagiaan Tuhan kita, yaitu, Allah kita disenangkan. Nah, ini ada ayat firman Tuhan lagi, saya bacakan lagi ya. Di Efesus 4:11-16. Dan ialah yang memberitakan, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan. Nah, di sini Tuhan juga, di firman Tuhan ini ada pertumbuhan. Ya, katakan pertumbuhan yang apa? Yang sesuai, ya, berdampaknya ini. Pertumbuhan yang sesuai berdampaknya karena kepenuhan Kristus ini, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saya terkagum dengan firman Tuhan ini ya. Jadi kalau kita ada di komunitas ini, kita ini belajar kebenaran, kita bertumbuh bersama supaya kita ini mendapat tuntunan dari firman Tuhan demi firman Tuhan, dan kita ini bisa bertumbuh bersama. Bertumbuhnya pastinya di satu pengenalan akan Tuhan, spiritualnya ya. Dan di ayat ini, tiap-tiap anggota itu menerima pertumbuhannya dan dapat membangun dirinya dalam kasih. Nah, kasih Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan semua percaya ya, proses dari Tuhan, progres yang ada, yang menjadikan kita ini nantinya didapati Tuhan itu, apapun yang kita kerjakan itu tidak sia-sia ya. Karena kita, mau bertumbuh ya, kita kita sadar penuh gitu, kita, eee, ada talenta-talenta ya yang kita mau coba, yang kalau di, bagian, training kali ini entrepreneurship, yaitu bagaimana cara kita mengelola apa yang menjadi bagian kita, baik itu perkara kecil ataupun nantinya diberikan perkara besar, yaitu seperti di bumi, seperti di surga nantinya. Ini berkelanjutan ya, seperti yang minggu yang lalu saya juga, ceritakan bagaimana pekerjaan kita yang ada sekarang itu Tuhan kerjakan untuk nantinya kita berprogres terus sampai, Tuhan mempercayakan pelayanan-pelayanan yang ada di surga kelak, untuk jadi berkat dan berdampak. Di mana kalau kita menanyakan, kalau potensi berdampak, terus talenta yang ada, itu gimana ya caranya? Saya belajar yang namanya providensia Tuhan itu benar-benar setahunan ini. Walaupun kalau saya tilik ke belakang, sebetulnya providensia demi providensia, karena kita anak-anak yang dipeliharanya ya, amin ya. Di Ibrani 13:21, saya suka ini, bagaimana Tuhan menjelaskan untuk memperlengkapi kamu, yaitu memperlengkapi kita semua ini yang hadir di sini dan yang mendengarkan ya, dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Memang melakukan kehendak Tuhan itu hal yang, eee, Tuhan mau ya, supaya kita tuh mengerjakannya di dalam kita, apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus.
dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi jangan khawatir, talenta ataupun kepikir kita bergerak bagaimana, tetap ada yang namanya providensia Tuhan yang memperlengkapi kita. Dan juga ini saya suka sekali dengan Amsal 17:22. Karena apa? Ternyata hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Itu tuh nggak hanya tentang sakit penyakit ya, tetapi kita dalam menjalani hari-hari itu semangat semangat tuh kan bukan orang yang sakit saja ya, sakit fisik, sakit apapun lah. Kadang kita keseleo ya, kita, pusing, kita apapun lah. Tapi, semangat ya, sakit yang kita itu pengen punya semangat yang supaya ada sukacita yang baru, semangat yang baru, karena semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi rasanya kayak, bisa apa ya, mengeringkan tulang itu ibaratnya kita jadi ya begitulah, belum 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 pernah tahu sih mengeringkan tulang seperti apa, cuman, hati yang gembira ya. Jadi providensia Tuhan itu sukacita dari Tuhan yang selalu baru, yang saya kemarin juga, sharing ya, saya mendapati sukacita yang baru, memang itu semua anugerah Tuhan. Di saat-saat kita kadang bisa saja tidak mendapati semangat karena mungkin usaha yang kita kerjakan belum ya berhasil atau mungkin masih bingung, besoknya coba lagi atau ganti profesi ya, ganti arah atau nggak ada yang mendukung. Tapi ada saja Tuhan itu akan satu waktunya gitu bisa memberikan harapan lagi, paket dengan semangat lagi, dan sukacita lagi. Jadi hati yang gembira itu benar-benar manjur ya, tidak, eee, tidak berkesudahan dari Tuhan, ya karena Dia sumbernya. Sa eee, ya untuk dinamika proses pertumbuhan yang kita coba mau mapping ya hari ini. Kita bertumbuhnya itu bertumbuh yang seperti apa ya untuk kita dapat, grow talent kita dan bagaimana caranya. Dalam kehidupan kita ada 4 aspek yang, kalau kemarin serasa seperti stagnan, hilang ya, dengan keadaan kita apapun rasanya hilang gitu ya. Nah, ternyata kita itu membutuhkan yang namanya, transformation. Transformation itu transformasi, yaitu perubahan, tapi oleh satu Kristus. Karena pertama kali transformation itu adalah dari Tuhan sendiri, ya. Karena seperti di Korintus 3:7 ini, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi, mmm, ini ada ilustrasi ya sebetulnya, seperti membajak sawah, eee, kon konteksnya itu sudah betul, misalnya tuh, lahannya sudah bagus gitu ya, eee, apa namanya, sudah siap, apa namanya, pembajaknya juga sudah ada, misalnya pakai sapi, sapinya ada gitu. Tapi kalau kontennya itu, yaitu ini Kristus sendiri yang akan memberi pertumbuhan itu tidak ada, ya sia-sialah semuanya. Walaupun sepertinya, segala sesuatunya serasa bagus, yaitu nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini, relasionalnya, komunitas hubungannya bagus gitu ya. Terus ataupun ada dasar-dasar pengalaman, ataupun ada pembelajaran yang kita belajar, misalnya tadi tuh, Haniel ya belajar hidroponik, ataupun Saudara Ega belajar, fotografi dan mencoba untuk memikirkan hal yang lain. Tetapi kalau awalnya itu tidak menyadari bahwa, belum menyadari bahwa yang memberi pertumbuhan, itu percaya sungguh gitu ya, percaya bahwa yang memberi pertumbuhan adalah nggak lain nggak bukan adalah Kristus. Bukan,
motivator gitu ya, bukan misalnya, pemberi usaha ataupun siapa saja yang seolah rasanya kita, ini sesuatu yang baru yang kita akan kerjakan, tetapi kalau nggak datang ke Kristus ya, karena kita orang-orang yang percaya pada Kristus, ya itu sia-sia. Di relasional nomor 2 itu, pertumbuhan yang ada kuasa di dalamnya, ya, itu di mana begitu kita masuk ke suatu relasional, suatu hubungan, suatu komunitas, seperti yang di sini ini, kuasa transformasi untuk hubungan komunitas itu juga bekerja, ya. Kalau Tuhan hadir, ya, dan ini kehendak Tuhan. Jadi kalau kita sama-sama ada di grup Sing ini, sejak kapan ya, tahun yang lalu ya, saya ikut juga kira-kira November, sampai hari ini. Kita belajar hari demi hari, kita membaca renungan, kita bergerak bersama, itu ada transformation yang dari Tuhan. Ada kuasa untuk, yang turun untuk area pertumbuhan di komunitas relasional. Kita yang tadinya belum masuk ke komunitas, kita masuk ke komunitas, kita bertumbuh di sini. Demikian juga yang 3 dan keempat. Nah, di malam hari ini sebenarnya saya akan lebih membahas ya 1 dan 2, nanti minggu depan atau 2 minggu lagi, akan di 3 dan 4 supaya kita bisa fokus di 1 dan 2. Di mana, 1 dan 2 itu, ya, ketika kita menaruh pertama kali kita adalah area pertumbuhan kita ada di Kristus, seperti di ini ya, diagram lingkaran yang saya, buat di kanan, terus maaf, kompetensi dan keterpanggilan tuh harusnya bagian dari karakter, tapi saya tuh belum bisa membentuk lingkaran gitu di bawahnya karakter itu, jadi bisa masuk di dalamnya yang krem gitu ya, besok saya belajar sama siapa ya, nanti coba. Tapi, eee, ini kira-kiranya gambarannya. 5 area pertumbuhan itu ada senternya dulu tuh Kristus, ya. Setelah Kristus ada transformasi, pasti nanti eee, ada yang namanya kuasa dari Kristus itu yang akan memberikan transformasi di karakter kita, menjadi pengelola-pengelola yang bijaksana dan bertanggung jawab, integritas gitu ya, hambaku yang setia gitu yang dipanggil seperti itu. Nah, ada juga sebetulnya ada pertumbuhan di keterpanggilan atau kompetensi. Keterpanggilan ini seperti tadi yang di WhatsApp group ada Ibu, eee, Gima ya, Gima yang tadi, ada, cerita kalau ingin seperti bisa ada pelayanan dengan Pak Jeffrey gitu ya. Jadi itu bisa masuk nanti ke keterpanggilan atau kompetensi, nanti belajar sesuatu yang namanya lebih ke hidroponik, mungkin ada hal-hal yang lain yang mau diusahakan, usaha-usaha, jasa ataupun produk, ya. Jadi ada karakter setelah dari Kristus itu, transformasi bergerak ke karakter masing-masing kita, ada juga transformasi ke keterpanggilan kita pada Kristus dan kompetensi, yaitu semua sebetulnya talenta, di mana karakter itu buah-buah roh ya, buah-buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, gitu ya. Terus apa tuh, kebaikan, kebajikan, kemurahan, pengendalian diri, ada 9 ya itu ya, yang kurang mana nanti lengkapi sendiri tadi. Terus ada keterpanggilan ya, kuasa keterpanggilan jadi lebih diwujudkan kita, keterpanggilan di jasa ya, melayani ataupun apapun, guru mungkin, ya lebih ke pelayanan ya, atau, hal-hal yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan melayani. Terus kompetensi, jadi itu area pertumbuhan yang meluas, melebar, akhirnya ke komunitas, gitu. Jadi kalau misalnya saya ada di sini caregiver,
Jadi saya ada keterpanggilan juga, eee, untuk jadi caregiver yang dapat bisa mengarahkan saya ke Kristus untuk komunitas dan balik-balik lagi bagi Kristus gitu. Jadi tengah senternya Kristus, tujuannya juga untuk memuliakan Kristus. Ya, jadi Kristus, 5K itu adalah Kristus, karakter, keterpanggilan, kompetensi, komunitas. Tapi diawali dengan Kristus, ya dari Kristus, oleh Kristus, dan untuk Kristus, untuk Tuhan. Ya seperti ini, kita melangkah ya, kita bertindak. Ini arahnya kalau yang connections model ya, ini, seperti tadi saya bilang, saya tuh, eee, ya apa ya, mengambil ya dari leader leader source, tapi saya yakin dan percaya Pak Doni Siswanto ini kalau misalnya satu kali melihat saya, kok, seperti yang saya, ceritakan ini, saya percaya beliau pasti juga, "Oh iya, bagus bagus," gitu. Karena ini seperti yang beliau juga sampaikan, kembangkan ke komunitas yang ada. Karena, eee, ket apa ya, ini seperti kita berusaha untuk menumbuhkan, ya, menumbuhkan sehingga kita bisa mencapai tujuan, ya, tujuan untuk memberdayakan, ya, di mana talenta itu kan, ada kuasa transformasi itu memberdayakan. Dan semuanya, yang saya percaya Leader Source ini juga tujuannya untuk memberdayakan untuk semua bisa akhirnya memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi ini custom. Saya belajar kalau, nantinya kita akan, custom ini untuk arahan-arahan mapping untuk pertumbuhannya. Dan ini Pak Doni saya di sini, jadi ini juga, custom di komunitas kami, untuk bagaimana kita dapat bertumbuh bersama di komunitas SIM, untuk caregiver dan GKM. Nah, bertindak, kita melangkah, itu dari kiri ke kanan. Ada talenta, ya itu rancangan seperti kita nanti planning ya, eee, rencana awal ya, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Terus pasti ada proses untuk mencapai tujuan. Kalau ke kanan, itu kita bertindak. Tapi nih ceritanya, kalau misalnya kira-kira, kok kayaknya kok stuck ya, salah jalan nggak sih? Atau ini apa? Gitu ya. Kita berpikir, balik lagi, talenta, nanti proses, tujuan. Hal yang baru, talenta yang baru, lagi berpikir. Talenta, rancangan, proses, tujuan. Nah, sampai kepada ini contoh. Sebentar ya. Ya, jadi yang tadi 4T yang berdasarkan 5K itu ya, Kristus, karakter, kompetensi, keterpanggilan, saya mencoba untuk memapping-nya dari yang pertama tuh dari segi spiritual dulu, karena kita ke Kristus ya, rohani, spiritualnya. Misalnya nih, kita cantumin, kita ini ingin bisa, apa namanya, lebih dekat dengan Tuhan. Saya kupasnya yang hari ini 2 dulu ya. Saya akan catat. Jadi kalau kita ini seperti jurnal, tapi bukan jurnal. Kalau jurnal kan kita, apa ya, kita tulis apa yang menjadi, keseharian kita, mungkin apa yang kita rasakan, apa yang kita ingin, curahkan dalam tulisan. Sama, tetapi ada bedanya itu ada tujuan, ada, eee, mau dibilang goals ya, juga goals, tapi lebih kepada pertumbuhan. Kalau saya di sini lebih kepada pertumbuhan, yang mana pertumbuhan rohani, saya ingin bisa intim dengan Tuhan. Saya catat gitu. Gimana caranya? Kalau kemarin-kemarin rasanya juga kalau saya juga berdoa misalnya, saya berdoa lebih lagi, lebih banyak lagi gitu kan. Nggak cuman 5 menit tapi 10 menit, mungkin nggak cuman sekali tapi beberapa kali seri gitu. Nah, terus langkah selanjutnya kadang ngantuk, kadang ada aja alasannya gitu ya. Terus kita nyantum lagi, mau berdoa dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Ya. Terus setelah itu
gimana ya saya bisa untuk bisa lebih berdoa? Ya saya minta orang lain untuk doakan saya dan doa bareng saya. Nah ini terjadi ya di WhatsApp grup kita, ini yang saya bilang Pak Jeffrey, saya ikut ikut yang apa namanya, pelatihan yang Leader Source ini, saya jadi, oh iya ya, saya dalam dalam kejadian yang saya, harus lalui, yang saya lalui ya, di situ saya lebih ingin untuk bisa intim dengan Tuhan. Nggak ada kekuatan, ya mau berdoa nggak bisa gitu ya, tapi saya mengandalkan kekuatan Tuhan, ya. Mengandalkan kekuatan Tuhan waktu itu saya cuman bisanya, doa Bapa Kami 3 jam sekali, per 3 jam sekali, saya doa Bapa Kami, ya. Itu yang saya kerjakan, dan itu menjadi kekuatan saya. Nah, terus doakan saya, dan doa bareng saya. Doakan saya di WhatsApp grup ya kan di sini, doakan ya untuk bisa, ini, apa namanya, minum obat atau ketemu psikiater yang cocok misalnya gitu, atau ada hal-hal yang kita ini ya, pergumulkan di WhatsApp group. Dan doa bareng saya. Nah, itu ada di hari Senin dan Jumat ya, kita ada doa kalau Senin pagi jam 9, kalau Jumat jam 7.30, setengah 8 malam. Setelahnya kita merenungkan firman dan mempraktekkannya. Firman-firman yang dibagikan ke dari Pak Jeffrey, dari Bu Maryam, dari Pak Henok, dari banyak ya teman-teman yang sudah melayani kita, itu firman-firman itu kita, dapat merenungkannya dan kalau saya mempraktekkannya ya. Ya ada firman-firman Tuhan yang kalau kita bisa detail, kita bisa tulis firman-firman Tuhannya apa. Semakin detail, semakin kita ini tahu apa kondisi yang ada dan kita bisa melihatnya dengan mata dan kita bisa membacanya. Dan ini, kita bisa aja taruh nih, misalnya taruh di meja, ya, atau di mana pun yang kita bisa lihat gitu. Terus kita bisa kalau mau bicara tentang talenta, ini saya khusus ya untuk yang talenta tuh yang hari ini. Merenungkan talenta yang Tuhan berikan pada saya. Jadi, eee, memberikannya ke Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan tentang talenta-talenta yang kita mau tumbuhkan, mau usahakan tumbuh. Lalu untuk yang hubungan, ini, bangun hubungan baik dengan saya, maksudnya di komunitas itu ya, kita bisa saling berkomunikasi ya. Jadi senang banget ya kita komunitas yang ini bisa satu dengan yang lain menyapa, bisa mendoakan, eee, ya asik ya bisa bisa kita komunikasi, eee, selama beberapa waktu ini dan tidak pernah putus ya, kita kita bisa saling, eee, menerima orang-orang yang baru ya, untuk hadir, tambah teman ya. Terus sehingga ada yang juga titik dan koreksi saya. Terus saya juga bersyukur ya, ada mentor-mentor yang ada Bu Yulia, ada Bu Firda, ada Pak Jefet, yang lain-lainnya, itu bisa mendidik dan mengkoreksi. Ya nanti kalau ada yang gimana, kita japri ya gitu. Terus bisa beri semangat ya, seperti saya mau hari ini juga, "Semangat ya, lancar ya saya," gitu. Ini nanti yang di belakang tuh juga nanti ada tuh, Bu Firda hari ini juga kirimkan untuk saya bisa public speaking ini ngirimin, cuman saya nih belum belum sempet dengar, tapi habis ini saya mau dengar untuk bekal saya besok nih, ya kalau pas, ini memberikan yang lanjutannya ini. Terus belajar dari mentor yang dapat dijadikan teladan dalam komunitas. Ya, mungkin kita belajar yang namanya itu mindfulness ya, terus belajar dari, mmm, Briliya Kanva, belajar dari Pak Jeffrey nanti tentang how to learn ya, kalau nggak salah ya, ke depan. Nah, nanti pengalaman dan pembelajaran kita lanjutkan di minggu depan. Ini ada yang saya buat, ini contohnya nih. Jadi tadi ya kalau teman-teman saya kan minta di chat
kalau ada yang dikerjakan, terus kendalanya apa gitu kan, itu mungkin coba ya, nanti, saya mau buat form khusus jadi supaya bisa ngetik-ngetik gampang gitu ya, bisa ngisi-ngisi. Jadi saya bisa, berikan sudah ada 4 kolom, dari rohani, hubungan, pengalaman, dan pembelajaran. Itu bisa di apa, di-print, terus bisa dioret-oret gitu ya. Jadi lebih lebih mudah untuk teman-teman, kerjakan. Tidak ada, apa ya, tidak ada, pengumpulan tugas atau apa, jadi santai aja. Nih, ini di tengah, ini yang menjadi plan saya jangka pendek, sebenarnya jangka panjang sih dari dulu ya, public speaking. Ini saya sambil cerita-cerita santai ya. Saya itu dulu sebetulnya kalau mau dibilang ini kalau 5K, saya itu kerinduan keterpanggilan. Karena saya ingat betul di mana saya ini, eee, bisa ingin bisa mau gitu ya, mau untuk membawakan acara, di televisi nih, gitu ya, di televisi lokal. Di situ saya, memberikan renungan tentang Matius gitu ya, tentang Yesus gitu ya, dari Yesus lahir gitu sampai sampai nanti Matius berapa gitu ya. Saya dikasih tuh persiapannya CD waktu itu masih compact disc, saya belajar compact disc sama belajar dari Alkitab. Di situ saya senang gitu ya, suka akan, kesempatan itu, penawaran itu. Tapi betul-betul saya itu kalau mau rekaman ya, yang rekam saya itu mungkin take ulang bisa, aduh, puluhan kali. Itu kalau Bu Vida ada waktu itu mungkin videonya YouTube-nya dikirimkan saya waktu itu. Tapi saya waktu itu maju aja, maju, tapi betul-betul saya itu begitu lihat kamera memang blank, nggak tahu apa yang saya harus katakan. Benar-benar itu. Jadi saya sebetulnya sudah siap ya, eee, tapi saya tidak bisa meneruskan. Akhirnya karena memang waktu itu adanya juga nggak tahu gimana ya, ada terschedule dan saya yang bisa untuk membawakan. Jadi dibuat skenario itu candid. Nah, saya kalau candid itu juaranya. Kalau foto juga sama, candid saya oke gitu, tapi kalau foto, pas foto, foto bersama-sama, saya itu challenge ya. Nah, jadi, itu yang terjadi di saya, tapi akhirnya berhasil karena saya candid, ya. Tersiar itu, tapi saya nggak ada rekamannya. Saya kalau ada rekamannya penasaran juga sih, seperti bagaimana gitu ya waktu itu. Nah, tapi hari ini ya, ketika, saya ingat tentang belajar public speaking, yang saya belum benar-benar pergi ke course gitu untuk belajar public speaking, tapi saya jadi teringat yang waktu lalu, itu kira-kira 10 tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu. Nah itu talent yang dulu ya, bisa jadi kita kayaknya muncul lagi sekarang gitu, di waktu yang Tuhan mau pakai talent-nya kita. Jadi kok rohani, saya mau nyantung, saya mau dipakai menjadi alatnya dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Yang kedua, doakan saya ya, doakan bareng saya untuk kalau saya itu membawakan hari ini. Jadi saya minta ya teman-teman untuk mendoakan saya kalau saya mau persiapan, Bu Vida, Pak Jeffrey ya tadi sebelumnya, dan kita di doa awal tadi. Terus kita merenungkan firman dan mempraktekannya. Di sini saya bisa mau direkam ya, karena gara-gara Lina deh pasti, karena Lina. Karena waktu itu nggak bisa hadir untuk dengar, jadi di situ muncul ya, karena saya mengasihi sesama dari apa namanya, firman Tuhan ya, eee, karena saya kita ini murid-murid Tuhan, mengikuti teladan Tuhan, kita mau mengajarkan, kabar baik ya, dan yang seperti tadi, eee, yang di atas-atas itu mau membagikan, karena kita itu satu tubuh ya, kita bisa, mmm, ya apa namanya, saling bertumbuh gitu ya. Kita akhirnya saya praktek nih.
Saya praktek saya, mau mengasihi Lina, yang mengasihi yang lain untuk bisa mendengarkan kabar baik ini, sehingga saya melangkah lagi, ya. Terus merenungkan talenta yang Tuhan berikan pada saya. Nah, saya di waktu-waktu saat teduh saya mungkin di keseharian merenungkan, tentang spiritual saya, area spiritual yang mau saya tumbuhkan, saya teringat komunitas saya, yang nantinya nyebrang ke bawah ya sebetulnya. Tapi ini lebih ke komunitas Kristen ya, di mana kita bertumbuh secara rohani, lain dengan, komunitas yang di bawah. Jadi saya memang dari ada 2018 ya, saya, di komunitas ibu-ibu berdoa ya, saya ada di sahabat doa, firman kebenaran kehidupan. Saya barusan melangkah kemarin, eee, masuk ke dalam ini, mau untuk membawakan untuk doa kesembuhan dan pemulihan ya, pemulihan untuk keluarga, pemulihan untuk apapun lah ya, dan kesembuhan, segala sesuatu yang di mana, saya tuh, membaca list-list nama-nama yang minta didoakan. Jadi ada pelayanan yang bertumbuh di komunitas saya, Kristen, ya. Ada sahabat jiwa, ya, dan juga seperti hari ini ada di Sing with New Eyes untuk entrepreneurship ini, apa namanya, sharing ya. Nah, yang di bawah hubungan. Saya juga suka gitu membangun hubungan baik dengan teman-teman komunitas yang ada di sini. Jadi saya nyaman ya bisa ketawa-ketawa sekarang. Jadi memang itu, apa namanya, ini nomor kunci ya, kuncinya, nyaman gitu ya dengan teman-teman. Anggap teman-teman, memang teman-teman gitu, bahkan duh nyaman sekali sekarang, puji Tuhan ya. Terus setitik dan koreksi saya, ya, karena kita ini masih manusia, kadang kita nggak ngerti ya, kita, orang lain yang bisa melihat kita nggak bisa melihat diri kita sendiri gitu. Dalam ranah public speaking itu kan bisa jangan terlalu, misalnya pelan gitu, atau terlalu cepat, atau terlalu banyak gitu, terlalu lama gitu ya, itu koreksi-koreksi ya. Terus ada, eee, beri semangat saya, ya tolong dong beri semangat saya dengan caranya gimana ya? Ya mungkin, ada aja ya, eee, untuk ngajak teman-teman untuk, "Ayo join," gitu kan, untuk bisa dengar, ya. Terus saya juga belajar dari mentor yang dapat dijadikan teladan dalam komunitas, ya. Lanjut, nanti kok rinci semua nanti terlalu lama juga. Pengalaman, ini pengalaman challenge yang tadi ya, tidak berani bicara di depan orang banyak, itu pengalaman itu ada challenge-nya, buat saya itu. Jadi, karena saya tidak berani bicara di depan orang banyak, pengalaman yang sudah ada, saya ternyata kalau mencatat ini, saya keluarnya kok melepaskan perfeksionis saya. Karena saya benar-benar pada waktu berhadapan kamera, yang saya lihat tuh saya penampilan saya. Tadi aja serius gitu, rambut saya bagaimana, jerawat saya kelihatan atau enggak gitu ya. Terus saya ada beautify, tapi tetap aja ya kadang kita tuh seperti itu. Saya terlalu naik, terlalu turun, atau gimana. Terus tata kata, saya itu nggak bisa yang namanya, eee, belum belum pernah belajar ya, terstruktur tuh apa, habis ini gimana, lebih baik gimana. Saya tuh ngalir, ngalir saja gitu. Jadi tata kata tuh saya merasa sebetulnya tuh, mau ini pede deh, ini tadi kunci kedua, pede aja gitu ya. Terus coba memulai dari sedikit itu dari berdoa. Ya, berdoa kita, ikut gitu ya, ikut berdoa sedikit gitu. Terus nanti kita ikut, eee, apa namanya, memberikan ini, apa namanya, say hi ya, mungkin apa gitu tuh, welcome, eee, ataupun ya pokoknya mencoba yang sedikit dulu. Dan saya menyiapkan catatan. Sebenarnya saya nyiapin catatan, tetapi betul-betul tidak saya baca loh. Padahal itu di awal tadinya yang harus saya baca. Ya, tadinya masih nervous. Catatan ya. Terus saya walaupun ada jam digital, tapi kadang jam digital ini
nggak tahu, saya lebih, eee, ini dengan jam yang manual ini, yang masih kelihatan. Jadi saya bisa lihat, oh, ternyata kok tadi baru, apa namanya, nyampe setengah jam aja, kok sekarang kok saya setengah jam berikutnya ya. Jadi lebih kelihatan tuh daripada jam digital kan dalam satu lingkaran kan nggak kelihatan ya, buat saya itu lebih nyaman gitu. Supaya saya tidak blank ya, dengan catatan walaupun ternyata saya nggak baca nih ya, eee, tapi ini sudah bagus gitu langkah langkah yang, mencoba ini ya, dengan catatan ini dan melebar gitu, supaya saya nggak keluar dari apa yang saya ceritakan. Karena saya tadi fokusnya mau 2 rohani dan hubungan, itu. Tapi ini contoh yang sudah saya siapkan. Nah, lalu berikutnya pembelajaran. Pembelajaran biasanya itu berhubungan dengan ke kiri, rohani. Itu ada koneksinya. Kalau rohani, cross-nya dengan pembelajaran, cross line-nya ya. Kalau hubungan itu dengan pengalaman. Nanti kok dicek tuh bisa seperti itu. Eee, bangun seperti ini ya, bangun hubungan baik dengan teman-teman komunitas. Padahal pengalaman saya tidak berani bicara di depan orang banyak. Berarti saya harus melepaskan perfeksionis saya. Nah, itu kan berhubungan itu, supaya saya juga bisa kalau saya melepaskan perfeksionis saya, eee, mau untuk titik-titik dan orang mau ngoreksi saya, gitu. Coba mulai dari sedikit, ya kan. Nah, ada memberi semangat saya, "Oh itu bagus kok sedikit," ya kan, misalnya apa itu. Jadi itu nggak tahu gimana tuh bisa saja gitu, connection tadi itu. Di pembelajaran sama, seperti ini, saya mau dipakai menjadi alat yang mengandalkan kekuatan. Terus pembelajaran saya mau, padahal saya nulisnya itu ini ya, tulisan awal saya tidak berpikir untuk yang di kiri saya, yang di rohani, pertumbuhan rohani. Tapi ternyata ketika saya berpikir, apa ya untuk pertumbuhannya, saya mau kembali membaca firman Tuhan sehari satu pasal. Karena yang pertama dari saya mau public speaking, saya butuh kekuatan, saya mau, bertumbuh secara spiritual. Jadi, saya mau membaca firman Tuhan sehari satu pasal, gitu. Bolong-bolong, ya nggak apa-apa, tapi itu usaha. Ya. Terus bagi saya mau belajar ilmu coaching gitu, dari YouTube yang nanti diberikan Bu Firda gitu, saya pas nih, saya mau belajar, itu ya. Terus, setelah saya dengarkan, ya saya kan jadi tahu ya, supaya saya juga bisa mempraktekkannya, ya kan. Jadi kan ada mempraktekkannya dengan pembelajaran itu. Terus mungkin apa, belajar life coaching ya dari Udemy yang mungkin tuh lebih ke jangka saya, lebih lagi lah, gitu. Itu public speaking. Ini berkaitan dengan yang namanya, talenta dalam hubungan, kita melakukan sesuatu ya. Entah ini akhirnya ke sesuatu nilai yang kita dapatkan, eee, menjadi profesi ya, yang tadi itu sebagai profesi, misalkan ada di public speaker gitu ya, atau pelayanan atau apapun, tapi seperti tadi, eee, tujuannya mengubah karakter kita supaya kita bisa, di depan orang banyak, itu kita bisa, dipakai gitu kan, bisa membina hubungan dengan baik. Yang kedua kita bisa ada keterampilan ya, ada keterpanggilan. Jadi dan akhirnya ke komunitas gitu kan, public speaking ini yang akhirnya nantinya Tuhan bisa berikan, eee, profesi nih, misalnya sebagai public speaker, misalnya gitu ya. Saya kan tidak tahu, tapi siapa tahu gitu ya Tuhan memberikan kesempatan misalnya seperti itu. Walaupun saya tidak pernah berpikir sebelumnya dengan kelemahan-kelemahan yang saya, tadinya pikirkan, yang sepertinya itu talenta yang tadinya tidak ada gitu ya. Tetapi yang saya bilang, kemarin itu areanya luas. Ini juga karakter atau habit. Jadi area yang mau kita kerjakan itu luas. Ini sebagai contoh saja ya, ini contoh saya yang waktu itu saya, di pertemuan yang lalu yang di bagian akhir saya kan bilang saya itu sempat, mmm, kesulitan ya untuk bisa berhenti merokok, ya.
bagaimana saya kok bisa gitu, kok bisa gitu ya. Banyak yang heran, karena saya ini nggak cuman coba-coba gitu ya, tapi memang itu jadi habit gitu ya. Dan habit saya itu belasan tahun gitu. Nah, bersyukur sekali ya, bersyukur sekali Tuhan tuh hadir ketika gitu ya, memang providensia Tuhan itu tuh ada ya. Dan saya itu bisa kembali untuk, menaruh, usaha saya mau berhenti merokok itu waktu lalu. Jadi ada berapa, kalau saya itu menikah ada 22 tahun ya usia pernikahan saya, berarti kira-kira 24 tahun sudah saya berhenti merokok. Nah, di mana saya satu waktu datang ke Tuhan berdoa. Saya datang ke Tuhan berdoa, tapi intinya adalah saya mau dipakai menjadi alatnya, ya saya mau bertobat, intinya begitu. Jadi ranah 4 dimensi ini juga untuk pertobatan juga ya, kalau buat saya nih, di mana pertobatan saya itu berhenti merokok itu. Saya mau dipakai menjadi alatnya dan mengandalkan kekuatan Tuhan untuk berhenti kebiasaan merokok. Nah, bagi yang, mendengarkan misalnya ini mau mencoba, bisa jadi masing-masing berbeda ya, tapi ini yang saya lalui. Merenungkan firman, dulu itu saya cuma ingatnya kita ini bait Allah gitu ya, kita ini bait Allah. Nah, makanya saya cari bait Allah, bait Tuhan gitu ya. Ternyata ada di 1 Korintus 6 ayat 19. Bunyinya begini, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri." Jadi saya ini milik Tuhan. Jadi saya ini kok merokok, kayaknya kok nggak enak gitu ya, nggak selaras dengan apa yang Tuhan mau. Jadi saya merenungkan firman Tuhan dan aku mau melangkah, mempraktekkannya. Lalu ke bawah nih, hubungan, ya pertumbuhannya ternyata meluas, ternyata ini memang terjadi kok saya tilik-tilik ya. Eee, saya akan bangun hubungan baik dengan teman-teman komunitas yang tidak merokok, gitu. Bukan artinya kita akhirnya meninggalkan orang-orang yang kita kasih karena mereka masih merokok ya, bukan ya. Tapi kita memilih untuk kita tidak di tempat merokok. Misalnya, mereka teman-teman yang tadinya merokok, karena saya ada tujuan ya, saya, eee, masih membina hubungan dengan mereka, ya, tapi tidak merokoknya, gitu. Kita area yang lain, misalnya kalau mau makan nih, wah makan kalau sama, teman-teman yang ini merokok saya kayak nggak bisa, saya akan, memilih yang area non smoking misalnya gitu. Kalau mau ya kita oke, pergi, kalau enggak ya kita sudah bilang, "Aduh saya sekarang sudah berhenti merokok," misalnya begitu ya. Jadi nggak tahan lagi dengan bau rokok, misalnya saya mau mau, berhenti merokok. Jadi kalau mau makan ya kalau udah nanti baru, pisah misalnya gitu. Dan terus, titik koreksi saya. Titik koreksi saya itu ada orang-orang yang juga jadi pisah. Loh, kalau saya merokok jadi apalagi di sini ya, di kota kami ini kan kota kecil ya, jadinya, mmm, ada pengalaman yang saya juga akhirnya saya merasa bahwa koreksi dari didikan dari teman-teman sekitar itu, saudara, itu baik untuk saya akhirnya bisa, eee, memberikan nilai ya, berdampak untuk saya meneruskan semangat saya, ya, dan belajar dari mentor. Nah ini aneh ini, memang influencer yang saya dapat jadikan teladan. Saya tuh bisa, Tuhan memberikan providensia dengan saya membaca tabloid. Ada salah satu seorang model, karena saya bergerak tadinya kan di desainer ya, jadi saya membaca itu tuh surprise, salah satu model yang saya suka, dia itu model dari Indonesia go international. Ya, dari Bali, mungkin kalian tahu ya kalau yang dari Bali model go internasional. Itu dia lagi campaign gitu, saya lihat fotonya campaign di Bundaran HI. Saya melihat dia campaign, apa namanya, no
apa ya, pokoknya yang stop smoking gitu kan. Dulu kan second hand smoker tuh bener-bener inilah jadi isu ya. Saya lihat karena saya ini lihat mentor influencer gitu kan. Jadi dia ini, baca berhenti campaign stop smoking gitu. Terus saya cari-cari lagi nih, ini orang-orang yang berpengetahuan bagaimana merokok ini gitu ya. Jadi saya menjadikan mereka teladan untuk akhirnya saya juga mau ikut tidak merokok lagi, misalnya gitu. Tapi nyata-nyata itu, apa namanya, saya diberi tabloid yang saya bisa baca di hari-hari itu. Nah, terus ada pengalaman, kenapa kok saya pengen berhenti merokok? Karena challenge-nya itu challenge-nya kita nggak bisa berhenti, karena tuh kemauan berhenti itu, eee, ininya tuh sama lingkungan, apa namanya, apa nih, challenge-nya ya, challenge untuk kita bisa bisa tetap tetap melanjutkan kebiasaan jelek itu karena lingkungan, kita masih berada di lingkungan merokok. Jadi karena pengalaman itu, saya harus melepaskan kehendak saya, gitu. Nah, kehendak saya digantikan kehendak Kristus, gitu. Satu ya, kalau melepaskan kehendak itu merokok tuh bisa hilangkan stres itu tuh no, gitu ya. Merokok bisa bisa menghilangkan stres itu big no sebetulnya, ya. Terus menemani teman, ya karena teman saya ngerokok, saya ikut ngerokok gitu. Sebetulnya tidak gitu ya, karena begitu seperti itu tuh tingkat stres saya tuh bisa berlebih, pengalaman saya. Karena apa? Dulu saya merokok karena saya tidak di kota ya, tidak tinggal di kota saya. Tapi begitu selesai kuliah, saya tinggal di, kota saya harus sembunyi-sembunyi untuk merokok itu. Terus cari toko yang jual, ya ini detail ya, kita kok mau belajar ini tuh kita taruh detail. Terus berapa rupiah yang dibuang. Nah, belum kalau ke restoran atau ke mana-mana tuh kita cari yang smoking area di segala tempat. Jadi di mana tujuannya itu kita cari supaya kita bisa seperti itu kan stressing sebetulnya, ya. Lalu ada pembelajaran. Nah, pembelajaran ini adalah kita membaca, mencari dampak buruk merokok, ya. Karena second hand smoker ini banyak ya, berdampak negatif. Terus saya juga mempelajari kiat-kiat hidup sehat, makanan sehat, terus, olahraga gitu kan. Apa nih yang bisa membuat saya itu kalau sudah merokok, belasan tahun tuh saya aman nih untuk nantinya next punya, eee, anak nih mungkin jadi terus saya juga bisa memperbaiki, paru-paru saya misalnya. Puji Tuhan ya sampai kemarin itu, saya pernah sebentar ya, eee, saya pernah pernah apa namanya, mmm, ronsen gitu ya, paru-paru saya bagus, itu puji Tuhan sekali. Padahal saya merasa bahwa, aduh seperti apa ini ya, tapi bersih, puji Tuhan. Dan saya seperti ini, mengucap syukur bila kita sudah ada di area non smoking. Jadi kalau saya ada di area smoking, terus masakan makanan yang enak, apapun itu saya ucap syukur untuk saya bisa bebas dari merokok. Nah, terakhir God bless us all ya untuk pembelajaran training hari ini.